Jadi ini dalam beberapa pertemuan lagi kita bahas tentang seluk-beluk zakat, ya. Meskipun ini sudah dipraktekkan, tetapi seperti sebelum-sebelumnya ada banyak detail-detail yang di mana orang salah faham biasanya. Nanti akan kita bahas satu persatu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkami Zakah. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum zakat. Kalau di Quran zakat itu selalu dibarengkan dengan sholat, ya. Jadi dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Di banyak ayat begitu. Sehingga sholat dan zakat ini adalah sepasang perintah yang saling melengkapi, di mana kalau sholat ini dimensinya murni dengan Allah, tapi kalau zakat ini sosial, ya, ke sesama. Makanya ketika dulu Rasulullah wafat, kemudian diganti oleh khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa orang, bukan beberapa, agak banyak dulu orang Islam yang baru masuk Islam, mereka membayar zakat diberikan kepada Rasul. Mereka menyangkanya zakat ini seperti upeti, ya, kepada pemimpin. Jadi disangkanya sebagai pembayaran terhadap Rasul, sehingga ketika Rasul meninggal mereka nggak bayar zakat. Nah, ini yang kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Diperangi, pokoknya kalau nggak bayar zakat ku perang. Waktu itu Umar belum jadi khalifah, ya, bertanya ke Sayyidina Abu Bakar, kenapa kok diperangi? Yang itu hukuman mati, kok sampai perang segala? Kenapa kok enggak ya lebih halus lagi lah, gitu. Kan sama-sama Islamnya. Wong ini orang sama-sama sholat, sudah baca syahadat sholat, kok sampai diperangi? Kemudian Khalifah Abu Bakar waktu itu menjelaskan, zakat ini tidak ada bedanya dengan sholat. Orang kalau nggak mau bayar zakat, dia sama saja dengan nggak mau sholat. Itu, ya. Kemudian pokoknya kalau nggak mau bayar zakat, ya akan kuperangi. Berarti murtad. Kalau memang nggak mau itu, nggak mau menentang kewajibannya. Nah, akhirnya Sayyidina Umar waktu itu tercerahkan. Iya ya, sama, apa bedanya? Sama-sama rukun Islam. Ya. Jadi zakat ini perkara yang wajib, dia bukan suatu pilihan bagi umat Islam. Nah, di Indonesia ini sayangnya zakat itu kayak sekedar pilihan saja, kalau mau ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa, seolah-olah begitu. Padahal zakat ini posisinya seperti sholat. Nah, ini yang akan kita bahas nanti perincian-perinciannya. Wahia, adapun zakat itu lughatan secara bahasa adalah an-nama'u. Makna zakat secara bahasa ini adalah berkembang artinya. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat zakat adalah ismun limalin mahsusin yukhadu min malin mahsusin ala wajhin mahsusin yusrafu li ta'ifatin mahsusah. Ia adalah nama bagi harta tertentu. Harta tertentu, maksudnya bukan semua jenis harta, tetapi harta tertentu saja. Yukhadu min malin mahsus, ya,
yang diambil dari harta tertentu, ya, harta tertentu itu bagian tertentu diambil dari jenis harta tertentu ala wajhin mahsus, dengan cara tertentu, caranya ditentukan, gak asal ambil, ya, ada kadarnya, ada aturannya. Yusrafu li ta'ifatin mahsusah, yang nanti akan diberikan ke golongan tertentu yang sudah dijelaskan. Artinya zakat ini, kalau saya tanya, zakat sama enggak dengan pajak? Beda. Karena pajak itu umum. Kalau zakat ini khusus, dia tertentu. Hanya harta tertentu saja diberikan ke orang tertentu saja. Ya. Tidak boleh diberikan ke semua orang, pokoknya dianggap butuh, nggak bisa. Nah, ini yang kita juga banyak salah paham ya. Nanti banyak orang yang menganggap zakat itu mirip pajak sehingga bisa diberikan ke apa saja. Maunya zakat itu dibuat bangun jembatan, bangun madrasah misalkan apa. Nah, itu bukan zakat. Zakat itu ada peruntukannya semuanya. Ya. Karena ingat logikanya, zakat itu sama dengan sholat. Sholat itu kan doa isinya. Arti sholat itu doa. Tetapi nggak bisa jenengan cuman sekedar doa, pokoknya doa saja terus disebut sholat. Enggak, ada cara-caranya. Zakat juga sama. Zakat itu bukan sekedar sedekah, bukan sekedar ngasih uang, tetapi semuanya ada detail-detailnya, ada cara-caranya, baru disebut zakat. Kita akan bahas satu persatu itu nanti. Tajibu zakatu fi khamsati asya. Zakat itu wajib dalam 5 hal. 5 hal saja. Jadi yang wajib zakat hanya 5. Artinya tidak semua harta kita kena zakat. Wahia, adapun yang 5 itu apa saja? Yang pertama adalah al-mawashi, ya, hewan. Nah, yang dimaksud di sini walau abbara bin na'am lakana aula li'annaha akhassu min al-washi. Ada catatan, yang dimaksud hewan ini sebenarnya bukan semua jenis hewan, tetapi ternak saja. Ya, karena kalau hewan itu banyak yang nggak wajib zakat, tapi kalau ternak ya, itu wajib. Kita nanti akan detail. Wal kalamu huna fil akhos, ya, yang dimaksud di sini adalah bukan semua jenis hewan, tetapi hewan tertentu, yaitu ternak saja. Wal asman wa urida biha adz-dzahabu wal fiddah. Asman, uang. Yang dimaksud uang di sini adalah adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Jadi yang dimaksud uang itu adalah uang syar'i yang digunakan di masa lalu, emas dan perak, bukan uang-uang kita ini, bukan. Kemudian wazzuru'u, dan tanaman. Wa urida biha al-aqwat, yang dimaksud adalah makanan pokok, makanan yang memberikan kekuatan, ya. Wastimar, dan buah-buahan. Ya, nanti yang dimaksud apa saja. Wa urudut tijarah, dan harta dagangan. Wa sayati kullu minal khamsa mufassalan. Nanti akan dibahas secara terperinci setelah ini satu persatu. Kemudian sekarang kita bahas yang pertama dulu. Fa ammal mawashi, adapun hewan ternak yang dimaksud, fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha, maka wajib zakat dalam 3 jenis hewan ternak, 3 saja. Wahia, yaitu al-ibil, unta, wal baqaru, dan sapi, wal ghanamu, dan
kambing. Jadi hewan yang wajib zakat cuma tiga ini. Unta, kambing dan sapi. Ya, termasuk yang sejenis itu. Misal kalau kerbau gimana? Kerbau jenisnya sapi. Ya. Jadi hewan ternak cuman ini saja. Kalau yang lain berarti tidak. Fala tajibu fil khail. Maka tidak wajib zakat dalam kuda. Kuda enggak wajib zakat. Padahal kuda itu lebih mahal daripada unta. Enggak wajib zakat. Ya. Warrokik dan budak. Di masa lalu orang itu punya budak bisa sampai puluhan. Satu budak itu kalau sekarang dikurs dengan sekarang, kira-kira kalau budaknya agak bodoh misalkan ya, nggak terampil, itu kira-kira harganya 150 jutaan. Kalau pinter itu harganya bisa 2 kali lipat, bisa 300 jutaan. Kalau sekarang ya nggak boleh sekarang memperbudak, nggak boleh ya. Cuman ini di masa lalu begitu. Nah, artinya apa? Ini bukan soal hitung-hitungan aset. Nah, ya bukan soal hitung-hitungan aset. Jadi jangan muncul pertanyaan begini. Loh, orang punya kuda 10 misalkan, dengan punya kambing 40. Yang wajib zakat itu kambing yang 40. Kuda 10 meskipun harganya lebih mahal, itu enggak wajib zakat. Jadi bukan, kalau bahas zakat logikanya harus persis, jangan hanya ini untuk seperti pajak penghasilan, pajak aset gitu, bukan. Karena nanti nggak akan nyambung. Zakat ini untuk harta tertentu saja, ya. Sehingga misal orang nanya, kadang banyak yang nanya, kalau orang punya kambing 40 harus zakat 1. Kambing 40 itu anggap kambing 2 juta misal. Kalau 40 berarti 80 juta. Punya aset kambing senilai 80 juta, wajib zakat 1, 2 juta harganya. Nah, terus gimana kalau orang punya kandang ayam, peternakan ayam, yang asetnya peternakan ayam itu bisa 2 miliar rata-rata. Ya, gimana itu? Apakah wajib zakat? Zakat hewan nggak kena zakat hewan, karena ayam itu bukan ternak yang wajib dizakati. Loh, kok nggak adil? Nah, ya lain ya itulah. Begitulah. Sama seperti nanti bahas pertanian. Gimana kalau petani beras itu ya, petani padi, padahal penghasilannya cuma sekian, kok wajib zakat. Sedangkan yang bisnis yang lain, petani-petani yang lain yang non zakat itu kok nggak kena zakat. Misalkan, ya apa kayak terserah bunga, misalkan bunga hias, misalkan itu lebih mahal daripada beras, tapi nggak wajib zakat. Jadi memang aturannya begitu. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu ketika udah nyampe. Ya. Wal mutawallidu masalan baina ghanamin wa dhiba. Dan contoh lain yang enggak wajib zakat adalah hewan yang dihasilkan dari perkawinan silang antara kambing dan rusa. Misal. Jadi kalau kambing itu kan wajib zakat. Tapi misal hewan yang wajib zakat ini kawin sama hewan yang enggak wajib zakat, punya anaknya juga enggak wajib zakat karena bukan murni. Jadi yang wajib zakat cuma 3 ini saja hewannya. Apa saja tadi? Unta, kambing, sapi. Ya, dalam semakna dengan sapi adalah kerbau. Ya, itu saja yang wajib zakat. Dan ada syaratnya. Wa syaraitu wujubiha sitatu asya. Syarat wajibnya zakat
hewan ternak ini ada 6. Nah, yang dimaksud syarat wajib itu apa? Syarat di mana seseorang terkena kewajiban. Berarti kalau belum memenuhi syarat ini dia nggak wajib. Begitu. Ini yang disebut syarat wajib. Seseorang akan wajib zakat ternak kalau sudah memenuhi 6 kriteria. Ya. Wa fi ba'di nusailmat ini situ hisal ya. Ada yang bilang redaksinya adalah 6 perkara, 6 hal. Yang pertama adalah al-Islam. Orangnya harus Islam. Fala tajibu ala kafirin asli. Maka zakat itu tidak wajib terhadap kafir asli. Kafir asli, kafir yang sejak lahir memang sudah kafir. Mereka nggak wajib zakat. Meskipun punya ternak yang tadi itu, mereka nggak wajib zakat kalau orang kafir asli. Wa amal murtad, adapun orang murtad, awalnya Islam terus kemudian murtad, fasahih anna malahu mauquf. Maka menurut pendapat yang sahih, hartanya orang murtad itu ditahan dulu. Fa'in ada ilal Islam wajibat alaih. Kalau dia kembali masuk Islam maka wajib zakat. Wa illa fala. Kalau enggak balik ke Islam lagi maka tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib zakat? Karena orang murtad itu hartanya menjadi harta fake, dirampas oleh negara. Jadi orang kalau murtad, ya dalam hukum Islam, murtad itu hartanya dirampas oleh negara Islam tapi ya, kalau negara kita enggak. Jadi kan negara Islam hartanya dijadikan rampasan, kemudian orangnya itu bisa kena hukuman mati. Ya, begitu. Jadi enggak wajib zakat karena dirampas itu tadi. Kemudian wal hurriyah, dia harus merdeka. Merdeka dalam arti bukan budak. Fala zakat ala raqiq, kalau budak enggak wajib zakat. Wa amal muba'ad fatajibu alaihi zakah fi ma malaku bi ba'dihil hur. Kalau orang yang separuh budak, maka yang wajib hanya separuhnya saja. Apa maksudnya? Dulu ada jenis budak yang separuh. Jadi tidak budak penuh. Ya, ini salah satu jenis budak dulu. Tapi tidak usah saya bahas lah. Ya, karena nggak ada sekarang. Kemudian wal milku tam, kepemilikan sempurna terhadap harta. Jadi harta ini sudah jadi milik sempurna. Sudah jadi milik sempurna itu artinya jelas kita pegang, kita kuasai. Nah, itu milik sempurna artinya. Tidak ada cawi-cawi urusan sama orang. Ai fal milku dhaif la zakata fihi. Kalau kepemilikannya belum sempurna, kepemilikan masih lemah, maka tidak wajib zakat. Contohnya apa? Kal mustara qabla qabdihi la tajibu fihi zakah. Seperti sesuatu yang dibeli tetapi belum diterima. Sudah dibeli tapi belum diterima, belum kita akses, belum kita kuasai sepenuhnya, barangnya masih ada di orang, maka enggak wajib zakat. Enggak wajib zakat. Misal saya beli kambing ke seorang peternak, saya langsung beli 40. Nah, langsung batas zakat. Saya kaya. Tetapi enggak saya pegang, enggak saya ambil, saya cuma transfer tok, yes, pokoknya status ada milik saya begitu. Masih tetap di tempat orangnya. Tidak saya kuasai, masih belum. Nah, yang kayak gini ini enggak masuk hitungan, belum wajib zakat, ya. Kama yaktadihi kalamul musannif tab'an lil qaulil qadim. Ya, ini adalah pendapat qaul qadim Imam Syafi'i. Qaul qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Pendapat kuno dan pendapat baru. Jadi pendapat kuno ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang diajarkan di Baghdad. Imam Syafi'i awalnya di Baghdad, beliau berfatwa di sana menjadi seorang imam. Nah, ini pendapatnya disebut qaul qadim. Kemudian ada fase di akhir hayat beliau pindah ke Mesir,
Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nyampe Mesir, beliau mendapatkan hadis-hadis baru. Ya, karena di Baghdad ini ahli hadisnya tidak sebanyak di Mesir. Ketika nyampe Mesir, mendapat hadis-hadis baru, kemudian beliau meninjau ulang seluruh pendapatnya yang lalu. Ditinjau lagi, kemudian banyak yang diralat oleh Imam Syafi'i. Jadi termasuk ini salah satunya. Dulu waktu di Baghdad, Imam Syafi'i berfatwa kalau barang itu belum sepenuhnya didapat, dikuasai, enggak wajib zakat. Ya, ini yang diikuti oleh pengarang kitab ini. Ya. Lakinnal jadid al-wujub. Tapi menurut pendapat kaul jadid, ketika Imam Syafi'i sudah di Mesir, itu wajib. Tetap wajib. Jadi contoh yang tadi, saya beli kambing 40 milik saya, tetapi belum bisa saya akses, masih di orangnya, saya sekedar transfer. Itu kalau sudah setahun, ya tetap wajib zakat. Saya tetap wajib zakat. Ini menurut kaul jadid. Oke. Wan nisabu wal haulu, harus nyampe nisab, harus haul, nyampe batas 1 tahun. Falau naqasa kullun minhuma fala zakatah. Kalau salah satunya kurang, tidak sampai nisab, kambing tidak sampai 40, enggak ada zakat. Ya. Haul enggak sampai 1 tahun dimiliki, udah dijual dulu, enggak ada zakat. Begitu. Fala zakat, enggak ada zakat. Jadi misal punya kambing 40, misal punya kambing 40, 11 bulan dijual kambingnya, jual berapa gitu. Masuk 1 tahun, tidak ada, sudah putus, tidak wajib zakat. Beli lagi kambing 40 lagi misalkan, ya hitungannya 0 lagi, itu nggak wajib zakat. Nah itu kalau mau ngakali, tapi ya jelek. Ya, tapi secara legal ya begitu aturannya, secara normatif ya. Nah, tapi jelek. Dulu ada yang begini. Dulu ada imam, muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau punya kambing 40. Kemudian sesudah hampir 1 tahun dikasihkan ke putranya, anak laki-lakinya. Jadi kalau bapak ngasih ke anak laki-laki, ya jadi milik anaknya, sehingga hitungannya kurang. Lewat 1 tahun kemudian diminta lagi. Karena orang tua kan kalau ngasih sesuatu ke anak boleh diminta lagi, selama barang itu masih tetap asli ya. Kalau kambing kan asli, memang nggak bisa dimodifikasi. Diminta lagi, ya balik lagi, tapi nggak kena zakat. Ya secara fikih begitu, kalau dia akali. Tapi kemudian ketemu sama Imam Abu Hanifah, sama gurunya, dimarahi, diakal-akali gitu. Ya karena nggak seberapa. Oke. Baik. Terus sedikit lagi. Wasaumu, dan apa saum itu? Diumbar, disuruh makan sendiri. Di hewan ternak ini diumbar, disuruh makan sendiri. Wa huwa ar-ra'yu fi kalain mubah, yaitu disuruh makan sendiri di tempat makan, di padang rumput yang mubah. Jadi ada hewan yang memang dibiarkan saja, dibiarkan sudah makan nanti ya dijemput begitu. Nah ini yang wajib zakat kayak gini. Fa in ulifatil masyah mu'damal haul fala zakata fiha. Sebalikannya, kalau hewannya taruh di kandang, kemudian orangnya yang nyarikan makan ke kandangnya, dan ini terjadi di sebagian besar tahun, dalam 1 tahun, maka nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat, karena ini orangnya yang susah. Jadi punya
Kambing 40, kambingnya dibiarkan saja di lapangan begitu, sudah makan-makan sendiri nggak apa. Nah itu yang wajib zakat. Tapi kalau ditaruh di kandang orangnya yang itu yang ngasih itu nggak wajib zakat. Wa in ulifat nisfahu, kalau dikasih makan seperti itu tidak sampai 1 tahun ya, faqallah atau setengah tahun atau lebih sedikit ya, qadran ta'isu bidunihi bila dararin bayyinin, dengan kadar yang sebenarnya bisa hidup tanpa masalah. Ya, kalau misalkan nggak dikasih makan itu bisa hidup, tapi ada catatan dan tidak dimaksudkan untuk memutus zakat. Tidak dimaksudkan untuk memutus zakat, maka wajibat zakatuha, wajib zakat. Wa illa fala. Kalau enggak seperti itu, ya tidak wajib zakat. Artinya tidak sampai 1 tahun tapi diniati ini supaya hitungannya itu enggak sampai ini. Mau saya kasih makan. Oh, sampai berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan saya kasih makan. Itu jadi enggak wajib. Enggak wajib. Ya kalau sekarang kambing-kambing misalkan, orang yang punya kambing banyak kira-kira gimana? Taruh di kandang atau di umbar? Di kandang. Kalau taruh di kandang kasusnya orangnya yang ngasih berarti enggak wajib. Enggak masuk hitungan. Oke. Baik. Ini selesai, nanti soal nisab belakangan ya, belakangan nanti dijelaskan. Tapi soal masya atau naam ternak ya, itu ketentuan wajibnya. Nah, saya cukupkan di sini dulu. Ada pertanyaan soal ini? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya masalah dagang ini Mas Ustaz. Ini kan hasilnya kotornya maksudnya. Ini kadang-kadang dapat 1,5 juta, kadang-kadang 3 hari itu jualan dapat 200, kadang-kadang sampai 1 minggu itu baru jualan lagi itu dapat 500, kadang-kadang 0. Itu wajib dijakati apa enggak Ustaz? Itu kotornya masih kadang-kadang men. Iya. Dagang ya? Dagang. Ya sebenarnya dagang nanti kita akan bahas khusus. Tapi nggak apa-apa, saya kasih bocoran dulu. Kalau dagang itu yang dihitung bukan per hari Pak, tetapi omset selama 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun, hitung semuanya. Yang dihitung apa? Pertama adalah barang-barang yang masih ada. Jadi kalau punya toko misalkan barang yang dijual aja, raknya ndak usah hitung. Oh itu kan aset, ndak usah hitung. Bangunannya ndak usah hitung, tanah ndak usah hitung, itu aset ya, aset yang ndak wajib zakat. Yang dihitung hanya barangnya. Nah kemudian barang sudah dapat. Kemudian labanya, uang penjualan yang ada di rekening, ada di rak. Nah itu berapa semuanya? Termasuk uang yang ada di orang. Nah itu ada orang belum bayar. Nah itu hitung semuanya di akhir tahun. Kalau nyampe nisab baru zakat. Kalau enggak ya enggak. Begitu. Jadi bukan hitungan per hari begitu, kadang sekian enggak. Repot kalau begitu kan. Jadi hitung di akhir 1 tahun. Intinya begitu. Oke. Ada lagi? Mohon penjelasannya Ustadz. Apa dampaknya bagi seseorang yang sudah wajib zakat tapi tidak membayar zakat Ustadz? Padahal dia sudah tahu kalau sudah waktunya membayar zakat Ustadz. Mungkin itu saja Ustadz, terima kasih. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, zakat itu sama dengan sholat sebenarnya. Jadi sama dengan orang yang tidak mau sholat. Gimana? Kalau dia tidak maunya karena malas, tidak patuh, dia tahu kalau itu wajib, ngaku kalau wajib, tapi memang sengaja maksiat, begitu. Sengaja nggak mau, enggak lah, eman-eman atau apa, gitu. Maka dia statusnya fasik namanya. Fasik itu ahli maksiat, ya, bukan orang benar, gitu. Bukan orang baik-baik, nah, itu fasik. Kalau dia
Gak mau zakat karena dia mengingkari kewajibannya. Allah gak ono zakat-zakatan. Gak ada itu zakat-zakatan. Gak wajib, biar saya gak mau wajib zakat. Apa ini? Begitu. Nentang syariat, maka murtad. Murtad. Ya orang sholat juga begitu, orang haji juga begitu, sama. Orang gak mau haji, punya harta banyak, gak mau haji. Sebenarnya males begitu. Ya ngerti lah kalau wajib tapi males, belum dapat hidayah lah, apalah alasan. Tapi dia mengakui kewajibannya, ya maksiat, dia mati maksiat. Kalau dia sampai bilang bahwa nggak ada haji, buat apa haji, itu pemborosan, itu cuman jalan-jalan, itu malah menghina syariat haji, murtad. Begitu. Ya, ada lagi? Sampun? Oke. Baik. Kalau begitu kita akhiri sampai sini. Kalau masih ada pertanyaan, yang ada beberapa biasanya yang mau bertanya tapi pribadi, silakan di sini, tidak masalah. Kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah, subhanaka la ilaha illa anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.